Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Salawat salam semoga selalu dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Muhlason Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru, Bangsal, Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkannya orang-orang yang sebelum panjenengan. Semata-mata itu la'allakum tattaqun, supaya ning atiku estu-estu ngabukti, estu-estu betul-betul muraqabah musyahadah datang Allah. Cuman bahasane Quran tattaqun yaitu takwa. Yang takwa itu ada 3: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang mendidik tentang ruhaniyah, amal itu berarti kholwat, istiqomah berarti adalah terus menerus. Cuman dari sudut mana? Udah. Di dalam kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjelaskan bahwasanya puasa itu bertahap-tahap. Ada tahapan secara syariat, berarti di dalam syariat itu menjaga tidak boleh makan dan minum di waktu siang. Bukannya berarti maghrib, ya ngoten nggih. Iku puasane wong syariat. Puasanya orang syariat. Bisakah la'allakum tattaqun? Bisa, tapi secara fisik, dohir, tapi tidak bisa secara rohania. Lah piye? Hasud sik metu, riya masih metu, masih keluar. Takabur juga begitu. Pokoknya posone awak dhewe, puasanya kita yang ada di syariat hanya menjaga, mencegah, menahan lapar dan dahaga. Mungkin nek maghrib biasanya kan wis dendam lah ngoten nggih. Dendam. Koyok sego sak wakul dientekke. Koyok. Alah pus sak piring pun megek pun. Seperti kita seakan-akan nasi satu baskom itu dihabiskan, tapi nyatanya enggak. Puasa yang seperti ini disebut puasa syariat. Badi luwe, badi ngelak. Ini yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi. Lah, yang kedua tahapan posone wong thariqah.
dia itu tidak hanya mencegah secara jasmani lapar dan dahaga, tapi hati mencegah jangan sampai muncul sifat-sifat yang dicela oleh Allah. Seperti apa tadi saya katakan, kita puasa kadang-kadang digoda, diuji oleh Allah. Dagangan kita munseret, apa bahasa Indonesia ini munseret, surut, dikarenakan tetangga kita juga jualan. Lah jualannya sama, kita jualan tempe, tetangga jualan tempe. Berhubung tempenya tetangga lebih murah dan enak, sing payu sing pundi otomatis ya tetangga. Muncullah hasud ning hati, misu-misu, hati nggak bisa nerima, akhirnya muncul hasud, tidak qanaah, akhirnya drengki terhadap tetangga. Iku wis otomatis. Kita punya lahan parkir, awalnya sendiri, terus teman kita masuk nyerobot. Kira-kira bagaimana ya? Gegeran tau? Iya, hasud. Belum lagi riya, riya iku pamer. Bentuk pamer itu bagaimana Bapak Ibu? Ningati sampean iki merasa kita yang melakukan, iku pamer. Dan iki lawambut dan tidak pernah terfikirkan di dalam golongan poso syariat, mboten mikir. Lah, niki secara thorikoh yang namanya riya itu dijaga. Tapi nggih mohon maaf, mboten saged. Selama belum poso hakikat mboten saged. Artinya kita masih saja kemasukan. Belum lagi takabur, belum lagi sum'ah, ngaku-ngaku, iktimat, ngendel-ngendelke perilakunya, amaliyahnya, karena belum bisa memandang Allah. Laksana ada pohon, terus pohon itu punya buah, punya tangkai, punya buah. Buahnya riya, takabur, dan macam-macam sifat-sifat celok. Kita habiskan buah itu. Selama pohonnya tidak kita jebol, tidak kita tebang, muncul lagi enggak? Muncul terus. Makanya mengapa di dunia thorikoh kita itu walaupun kita menjaga atau menghabiskan sifat-sifat yang tercela di mata Allah itu enggak akan habis. Karena pohonnya masih tumbuh. Wis iku thorikoh. Sekarang masuk di dalam puasa hakikat. Lah puasa hakikat itu pohon ditebang, Pak. Keakuan diri sebagai makhluk atau di luar diri makhluk dilepas semuanya. Itu laksana pohon, itu kita biku,
kita ambil sa oyot-oyote sak apa nih pancere niku pun habislah. Terus dengan apa caranya? Kembali kepada tahapan tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini yang hakikat la ilaha illa anta. Di situ akan ditanamkan di dalam hati jenengan yang disebut sebagai rasa atau dzikir sirul asrar, untuk melibas, menghanguskan keakuan diri sebagai makhluk apabila muncul perilaku dalam diri, dan menghilangkan diri sebagai makhluk di luar panjenengan kalih kula. Kalau ini sudah dilepas, pohon ini sudah tidak ada lagi, maka secara otomatis buah-buah tadi nggak akan pernah muncul. Jadi kita cari bagaimana bagaimana buah ini nggak ada, simpel aja, ditebang. Pohonnya ditebang, kita jabut pohon itu dari tanah. Artinya keadaan apapun jenengan jelas harus lepaskan keakuan jenengan yang melakukan. Itu manakala dalam diri. Mohon maaf kula niki wau terlambat, keliru Sherlock mesti tambah wedi, keliru tambah asri. Nggih. Biasanya kalau tambah wedi itu langsung kita nanggone tol terakhir itu apa? Perak. Akhirnya menurut mapnya disuruh kembali lagi. Ternyata bukan tambah wedi, tapi tambah asri. Jadi mohon maaf keterlambatan kami. Biasanya jam 8 sudah kita mulai, 8:30 belum pun kembali. Jadi yang dimaksud menebang pohon, seakar-akarnya itu adalah keadaan kondisi apapun kita harus lepas diri. Caranya untuk melepas diri kita mengikuti petunjuk tauhid la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Engkau berarti kamu, berarti Allah dekat. Bila mana jenengan itu sudah merasa Allah itu dekat, maka secara otomatis yang namanya kabel antara ruh dengan Allah itu tersambung. Makanya kata Rasulullah, ihsan, iman yang sudah ihsan itu adalah apapun sing sampean hadapi, seakan-akan jenengan iki melihat wujuding Allah. Itu terasa dekat itu tadi. Itu tempatnya di basiroh, tempatnya di hati jenengan. Terasa kalau Allah itu di depan jenengan. Jikalau tidak, maka fa'ilam taroh ya yaroka. Apabila kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Bisanya hati iku langsung klik di dalam setiap
aktivitas apapun, jenengan ini harus membiasakan diri atau selalu mengasah fungsi daripada zikir sirul asrar. Wajib Pak niki. Nggih niki posone wong ahli hakikat itu di situ. Setelah pohon iku tumbang, maka dengan sendirinya nyatalah Allah itu. Setelah keakuan dirimu ini tumbang, keakuan makhluk dalam diri Anda ini tumbang, maka nyatalah Allah itu. Sama, pohon iki nek tumbang, maka nggak akan muncul yang namanya buah. Entah Pak, kalau pohon itu sudah dirobohkan, kemudian dincep no maneh, nggak ngerti saya. Enak-enak pohon itu sudah roboh, lah kok mancep lagi. Pohon di dalam tubuh kita itu banyak Pak. Ada pohon yang berbuah hasud, riya, takabur. Mboten situk merentul-merentul wakeh mboten. Jadi nek riya ya pohon riya, nek takabur ya pohon takabur. Mana yang harus sampai tumbangkan? Seluruhnya. Dan pohon iku tertancap, tertanam mulai sejak jenengan kali kula akil balik. Umure pinten Pak? Tergantung. Jenengan nek 30 tahun sampai iki posisine balik iki 15 tahun. Berarti umurnya pohon itu 15 tahun sudah. 15 tahun. Lah pohon kalau umur 15 tahun itu bagaimana? Dijebol kuat tak Pak? Dengan tangan. Mboten kuat. Maka semakin tinggi, mohon maaf. Ini yang berseberangan dengan teori syariat ya, mohon maaf. Siapa yang semakin tinggi ilmu syariat, semakin berat jebol. Berat. Kok bisa? Iya. Yang kurasa 23 tahun ini saya menyerukan dinu tauhid, justru sing gampang nyantol nrimo iku menengah ke bawah. Sing bodho-bodho ilmu dohire ekonomi yo nanggung, sugih gak sugih, melarat mendekati melarat. Iku sing gampang. Justru sing menengah ke atas alimnya awangel. Makanya saya itu mempunyai simpenan Pak. Bego cilik, bego gede, bego sing gawede. Tapi yo nunjem ning ati. Loro dhisik ning ati. Iya, kalau pohon itu hanya menancapnya tumbuhnya itu 1 hari Pak, dijebol ngeten Pak enak. Kalau anak kecil belum balik, belum muncul pohonnya. Belum muncul. Tapi nanti munculnya ketika saat anak kecil itu masuk balik sudah. Akhirnya diam-diam hati suka si A suka si B, begitu seterusnya. Mulai, apalagi pohonnya itu dimes Pak. Hari ini habis dimes, besok hujan, oh tambah subur. 1 bulan lagi kita jaga lagi, dikasih pupuk, banyak, oh subur. Itulah proses Pak. Proses kita pohon riya, pohon takabur dan lain sebagainya itu kalau secara hakikat berarti tumbangkan itu.
ditumbangkan. Lah ini kalau sudah ditumbangkan, inilah jenengan selama ini sudah dibimbing Allah terkait ilmu untuk menumbangkan pohon, terkait ilmu untuk menafikan diri. Kalau sudah jenengan lampai itu otomatis akan nyata keakuan kedirian Allah dalam diri jenengan. Ini toh yang dimaksud Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad. Idza sa'alaka Muhammad, apabila hambaku bertanya, ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya terhadapmu, Allah itu di mana? Jawab, inni qaribun. Sesungguhnya Allah itu dekat. Ini sak temene ingsun Allah iku qaribun, dekat. Lho ngene kok ada yang mengatakan ada orang tanya tentang keberadaan Allah hukumi haram. Mboten. Niki Quran lho niki. Rasulullah Muhammad tatkala hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku Allah iku qaribun, dekat. Bahasa dekat iki bagaimana? Ini yang harus kita jelaskan. Dekat iku sing pundi sih? Yang mana dekat? Lah inilah ayat yang berkenaan dengan masalah hadis yang ketika saat Nabiullah ditanya malaikat Jibril tentang masalah ihsan, statusnya antak budallaha ka'annaka taroh. Seakan-akan saking dekatnya itu kau bisa melihat wujudnya Allah. Apakah boleh ditunjukkan dengan dituding? Apa? Dituding ya Pak? Ditunjuk. Terserah. Tergantung. Tapi bahasa Quran gak ada kalimat yang jelas oleh dituding. Mboten. Cuman bahasanya Quran fa inni qaribun, maka jawablah, katakan sesungguhnya aku Allah itu dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Urat nadi. Bahasa kula umpama gak oleh dituding tak tuding supaya jenengan lega ben gak timbul pertanyaan. Ya ini lho Pak, wujudnya Allah ini. Saya berani tuding karena aja dasar Al-Hadid ayat 3 jobo jero. Nah, di dalam diri kita, di luar diri kita, ya iki. Tapi enggak boleh sampai lihat dengan basyariah, mata fisik. Nek sampai pekso dengan mata fisik terjadinya kosong. Harus dengan basiroh, ainul basiroh, matane roh. Apa matanya roh? Matanya roh adalah imanul haq. Kemarin ini saya sampaikan di Jawa Tengah. Ruh itu punya mata.
sebagai wasilah sambungan terhadap Allah. Ketika ruh itu bisa nyatakne wujude Allah, ruh harus meliputi beberapa proses. Iki posone ahli hakikat, Pak. Ruh di dalamnya itu harus fungsi imanul hak itu, matanya ruh. Iman yang benar itu iman yang tidak ada selain Allah ini. Dalam hal konteks apapun, contoh misalnya niki gedang, jenengan oncei, jenengan dahar, terasa manis, nggih? Normal lho Pak, manis. Ketika manjing masuknya manis di lidah kita, hati kita imannya harus pada Allah, bukan pada pisang. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Niki Allah ini ngelimputi jero lan jabane pisang. Karena Allah ini, pisang ini seakan-akan bisa mendatangkan rasa manis. Padahal rasa itu munculnya dari hidup urip Allah. Ini. Berhubung poso sampean poso syariat, berhubung jenengan iku sik ana tingkatan thariqah, mboten saged mripate atiku fungsi nrombol Allahnya mboten saged. Paham nggih? Imanul hak matane ati kudu melek. Harus apa sih bahasa Indonesia melek niku? Melek ngoten nggih? Tidak terpejam ngono. Ya, melek. Terus bagaimana caranya untuk membuka mata hati atau memelekkan mata atau memunculkan imanul haq? Sebab kalau tidak, matane ruh iku selamanya akan buta. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Oleh karena keadaan mripate ngati para hamba manusia itu tertutup buta, maka Allah nurunno ayat. Iki asbabun nuzuli. Dialah Allah zat ini yang mengutus utusannya ai Nabi Muhammad rasulahu bil huda, membawa petunjuk obat, membawa obat wadinil haq lan agama yang bertauhid. Makanya kita itu ngaji babakan fokus ning tauhid. Obat diwenehke terus disuntik nonjenengan cara meripat dohir sampai terima lalu sampai telan. Akan muncul kefahaman, lalu jenengan iki reaksinya akan sembuh. Kebutaan mata itu. Berarti jenengan harus selalu berzikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Kalau Kanjeng Nabi didhawuhi Allah iku, mat esuk sampai sore bengi pun ya ilingo terus nang aku. Dikira terus. Nah sing dimaksud dzikir, ingat, sadar ruhaniah jenengan kalau rasa legi iku datangnya dari Allah bukan dari makhluk. Pisang ini makhluk. Al-Maidah ayat 76 Allah katakan malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk apapun itu nggak bisa mendatangkan manfaat terhadap jenengan, mendatangkan mudorot yora iso. Lo nyatanya kok iso?
semata-mata iso iku datangnya dari Allah, bukan dari pisang. Lagi contoh, nek ra percaya. Iki rokok makhluk napa kholik? Iki korean ya makhluk. Coba nggak ada pihak ketiga. Rokok bisa nggak selamanya itu bisa nggak dia akan mengorek nyumet rokok? Mboten saged. Mboten saged. Suruhan ya mboten saged. Mulai awal ngaji nanti sampai pulang nanti habis tetap mboten saged. Kecuali ada pihak ketiga. Baru manfaat. Berarti nek jenengan nontok kula sing ngorek gak mungkin sampean akan mengatakan korean itu bermanfaat. Gak mungkin. Munculnya apa? Api iki ya sebab dari saya. Begitu juga dalam surah Al-Maidah 76 tadi, malakum dzarraw wala naf'an. Makhluk siapapun itu enggak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bila mana bisa, itu saking Gusti dari Allah. Berhubung mata kita itu, mata hati kita itu masih tertutup, ya ora bisa, Pak. Mengatakan beriman itu kalau datangnya dari Allah, ya dari gedang, pisang. Secara logikanya kalau saya tidak makan pisang nggak akan terasa manis. Logikanya. Mula imanul haq harus dibangunkan. Carane ilmu, amal, istiqomah. Rasa iman sing bener iki nek wis nancep ning ati sampean, maka surat Nur ayat 35 Allah katakan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Anda akan dimasukkan Allah dalam golongan yang diberikan Allah cahaya makrifat. Yang tujuannya linurihi mayyasha, untuk memadangkan jagati ati sampeyan kali kula sing asale gelap ben dadi padang. Berarti cahaya makrifat, nur makrifat itu datang prosesnya karena ruh itu memfungsikan iman yang sebenarnya. Kalau nur itu sudah menyala, nur makrifat itu sudah menyala di dalam hati jenengan, tondoni Pak, tondoni. Jenengan itu wis gak duweni iman. Kalau jenengan sing sholat, kalau jenengan sing poso, kalau jenengan sing agawe, kalau jenengan yang melakukan, kalau makhluk si A, si B, si C yang melakukan sudah nggak ada. Itu kalau tondo nur makrifat sudah masuk. Berselang ketika hilangnya iman yang tadinya pada makhluk itu hilang, maka saat itu juga nyatalah wujudnya Allah. Itulah yang dimaksud kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nek lampu iki wis menyala, sinare datang, maka gelap iku saknalika hilang. Lah terjadinya hati makrifat iku gak harus ada di tengah-tengah jasad iki jenengan sholat. Gak harus di tengah-tengah jasad iki zakat, puasa, haji. Enggak. Mestinya itu terjadi di luar sikon itu.
juga oke. Lho ngoten lho. Waktu kerja oke. Waktu jenengan jagongan ya oke. Tak terbatas Pak waktu. Makanya Allah mengatakan fa'ainama. Apapun keadaanmu. Hatimu harus oke menyang aku tok. Ngoten lho. Oke. Ketok wong wadok wayu harus oke. Nggih. Harus oke. Halo, kalau tidak ada Allah di situ, ya ora oke. Ora oke, ora bisa ketemu jenengan. Jenengan bercinta pada istri anak jenengan, monggo. Jasmani silakan. Tapi hati jenengan harus oke nang Allah. Tadi saya katakan innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu di dalam dan di luar melimputi setiap segala hal apapun termasuk istri anak. Mula oleh karena itu ojo kok tinggalno istri masih cerewet toyo apa jarno ae. Ojo kok tinggalno gara-gara cerewet, jangan. Jangan, estu jangan. Kok sing mburi ngomong dijolno, ojo. Lho ning cerewete garwa sampeyan ngono Allah. Ngoten lho. Makane istri sampeyan ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas dan kewajiban jenengan ajaan untuk hati berzikir nang Allah. Sadar. Engko nek cerewete ilang lah. Suwe-suwe lah ilang mungkin. Dan perlu istri cerewet itu perlu demi kebaikan. Ngoten Bu nggih. Jenengan bengi ra mulih-mulih apa maneh malam Jumat. Istri cerewet. Iku supaya jenengan cegak masuk angin. Ngaten ta. Pun iki salate posone wong ahli hakikat. Manakala sudah roboh pohonnya otomatis puasane ahli hakikat itu sama dengan ahli makrifat. Nek wis ahli makrifat, ya ampun, inilah la'allakum tattaqun. Mesti takwa itu menjamur dalam hati jenengan. Akhirnya Allah dawuh, inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling luhur di mata Allah ya takwa iku mau. Makrifat iku mau. Wonten sing takok. Pohon kula rubuh, meniku ngadeg mah. Mana? Ana sing ngoten. Wis rubuhe pohon sampak gak bangun-bangun, pohon bakaran. Aja kok rubuhna tok. Dirubuhna oyate sik nyantol. Sampai bakar, musnahkan. Carane piye? Kembalilah pada satu ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wis. Posisi jenengan iki sibuk utawa istirahat, tetep jenengan iku ati berzikir nang Gusti, ya niki. Cara untuk membakar pohon itu. Inilah cara musyahadatul fana ke kamil, kamil ke bakok. Wis. Bapak Ibu, ini sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Lah kita harus tabek teng mriku mengikuti. Kersane jenengan dos pundi. Wis ngene lho dulur, gak usah angel-angel. Lakonono sak mampu panjeneng biqadril imkan. Mboten napa-napa. Dene suwe mlakune meningkati takwa iki ning ngersane Allah. Jenengan gak berat, sak mampune, sing penting jenengan kali kula mboten sampak berputus asa. Wala tayasu fi roihillah. Jangan Anda berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah di fana,
dikamil dan dibakok. Terus sebab ya apa jenengan lali iku sapa sing ngelalekno. Jenengan eling sapa sing ngelingno. Lha wis enak. Syekh Ibnu Athaillah memberikan kelonggaran hukum wonten mriku biqadril imkan wis sak mampumu. Idza waqa'ah al maksiata, apabila kau dijatuhkan maksiat, biar enggak jadi maksiat, Anda harus eling sing lakokno maksiat iku sapa. Maksiat iku lali nang Allah. Berarti lali jenengan iki sapa sing ngelalek. Rujukane hati harus di situ. Wis. Semakin kuat imanul haq, maka semakin benter dan bercahayalah nur makrifat. Apabila semakin nur makrifat semakin benter, maka semakin nyatalah wujudnya Allah. Bentere nur makrifat itu gak koyok bentere sengenge ngeten iki. Nek bentere sengenge matahari itu ada panasnya, Pak. Panasnya. Tapi kalau benternya menyalanya nur makrifat, walaupun sebenter apapun itu terasa dingin, maknyes. Niku bedane matahari sinarnya dengan nur makrifat. Itulah tahapan-tahapan puasa baik secara syariat, thariqat, hakikat, bahkan sampai makrifat. Di dalam tafsir Jalalain secara syariat mensikapi tentang buah khuldi secara syariat dulu. Itu laksana gandum. Kalau di Indonesia jagung. Jagung itu mesti ono rambutnya. Ya. Iku kanggo kerih-kerian ya. Tapi hakikatnya mboten wonten mriku. Yang ditanyakan hakikat. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Kesenangan sing disenengi nafsu. Itulah hakikatnya buah khuldi. Apa? Kehidupan kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah. Itulah hakikat di buah khuldi. Apakah lebih nikmat daripada surga? Kok Nabi Adam iku mau ambek Hawa kesensem? Nyuwun sewu. Ad-dunya mataul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Sebelum iblis iku nyesatno Nabi Adam, sebelum nafsu nyesatkan ruh-ruh kita, iblis iku sudah dapat dua rekom dari Allah untuk menyesatkan. Satu, umur tidak dimatikan sampai hari kiamat. Dua, diberikan kewenangan izin untuk menggoda dan menjerumuskan Adam dan anak putu. Ya apa caranya? Dengan syahwatud dunia inilah Pak Bu, dijadikan oleh nafsu atau iblis supaya Adam itu mengikuti apa seruan iblis. Iblis menyeru bahwasanya kenikmatan selain surga itu kekal. Makanya disebut khuldi, artinya kekal. Khuldi maknanya kekal. Supaya Adam menganggap iki kekal. Padahal kan sebelum kan sudah diweling Allah, sudah dibisiki Allah, sudah dikei warning nang Allah. Adam, silakan kau hidup di surgaku dengan Hawa selama-lamanya. Tapi satu, wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Sebab pohon itu nanti
ada buah yang mengakibatkan kau tak usir dari surga. Siap. Jenengan ngoten. Syahidna, jawab sampean syahidna. Alastu bi rabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Injih. 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 La. Akil balik masuk, dep dewasa. Syahwatul farji, syahwat yang lainnya bermunculan, Pak. Karena kita mendekat. Mendekat. Sampai pingin gak mendekat nang alas ijen. Wis, gak kepingin tuku motor, gak kepingin dadi DPR. Wis gak kepinginan balas sampai. Karena menjauh dari buah khuldi. Ya Allah yang karim. Inilah yang dijadikan masyayikh biyen. Mengapa beliau topo, kholwat, uzlah kok tinggalkan semuanya. Seperti ini. Akhirnya anak, istri, dunya brono ditinggalkan. Gendeng. Lah ngoten nggih. Wis padahal ya ora gendeng. Tapi wong liya yang menganggap gendeng karena sifat-sifatnya itu. Wis menjauh. Wis ora gelem, tidak mau bertemu orang. Itu beliau-beliau seperti itu dulu. Khawatir apa? Khawatir kalau mendekat istri, syahwatul farji muncul. Mendekat, kepingin gak? Apalagi digoda sampai istri ini. Suwe ora jamu, jamu gak iso suwe, suwe ora ngunu-ngunu pisan gak iso suwe. Allah digoda. Bapak Ibu hadirin jamaah, apakah benar itu lebih nikmat daripada surga? Iya, miturut nafsu. Dibisiki sampean kali nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, nafsu itu membisik di dalam dada kita mengatakan bahwasanya syahwatud dunya itu bagaimana terkesan kekal selama-lamanya. Bertandang, bar selesai, lak getun. 2 hari lagi golek maneh. Nggih ngapunten. Makanya nyuwun sewu. Wong masih sugih kaya apa Pak, sik merasa kurang. Kalau hatinya tidak didasari dinu tauhid, mesti sik kurang. Di mobil loro pingin telu, sing telu pingin papat. Ya Allah yang karim. Itu memang bisikan dugi nafsu. Tidak akan terasa puas dengan kesenangan kenikmatan dunia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hal itu terjadi sampai kita meninggal. Jangan. Kala. Jangan seperti itu. Jangan masuk di golongan seperti itu. Ikuti Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dam, nyonyor enggak amun ning dunya? Nggih, ya apa Gusti nyonyor. Sawara, salahe akmu ngikuti nafsumu. Pun kula tobat. Kula mboten mendekat pun. Pingin balik nang negeri asalmu injih. Nggih. Fatalaqqa rimon. Fatalaqqa mongkon rimo sapa Adamu Nabi Adam kalimatin lho wahyu rimon. Wahyu kalimat. Jadi isi di dinul haq itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah langsung terhadap diri hati jenengan. Bentuk jenengan ngerespon. Oh iya ya, sadar.
Berarti wahyu langsung diberikan Allah dalam hati jenengan. Fataba alaih, maka Allah menghapus seluruh kesalahan jenengan. Iki Nabi Adam fataba alaihi mongko nrimo tobat sapa Allah alaihi ngatasi dosane Nabi Adam. Kesalahan kita yang selama ini kita gunakan untuk berkhianat pada Allah dengan bentuk menikmati, mengikuti bisikan nafsu itu tadi. Makanya jangan heran jenengan nek wis bisnisnya lancar, omsete wis gede, isih kurang gede. Sing dadi DPR kabupaten ojo heran pingin provinsi. Sing provinsi pingin RI pusat. Nek wis dadi DPR pingin dadi menteri, menteri pingin dadi presiden. Wis. Sampai kapan hatta zurtumul maqabir. Bahaya bagi kita yang terus-menerus menikmati kesenangan kehidupan dunia manakala ruhaniyah kita imanul hak belum fungsi. Bahaya. Wis tah bahaya. Tidak bisa mengendalikan jenengan. Tidak bisa ikhlas hati sampean. Enggak bisa. Jenengan memberikan uang terhadap rakyat. Gak mungkin hati sampean gak ingin dicoblos. Iya toh? Tujuan dicoblosan aku. Ini ngati loh ya. Tapi kalau hatimu itu sudah imanul haknya itu memancar, nur ma'rifat memancar. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Mesti berdasarkan ikhlas. Amaliyah apapun itu laksana patung yang tidak bisa bergerak. Bisanya bergerak dikasih roh. Roh amal adalah wujude rahasiane ikhlas. Mana rahasiane ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Di dalam hati sampean lepas diri, gak rumongso awake sing ngasih amplop. Gak apa-apa bos, ngoten iku. Iku lho ikhlas. Berarti gak ada tendensi secara ruhaniyah untuk dicoblos. Mengke artane kanggo orang itu yo halal. Aku tidak menghalalkan rosi wal murtasi lho ya. Mboten. Cuman bagaimana nyun sewu asal iki haram ning jenengan iku dadi halal. Jelas guguk mati dadi badang haram toh? Isoke halal bagaimana? Tak duduno carane. Sampen pakakno iwak lele dumbo. Ya, ditunu, dipakakno iwak lele, panganan lelene ojo mangan guguke haram. Ayam mati tanpa disembelih haram, badang. Amri bermanfaat, ceblungno kolam bos, kolam lele. Ya jok langsung mari dipangan, mari dimakan pagi, sore sampean tangkap ya enggak. Belum berproduksi tadi daging lele belum, ya nunggu paling tidak 24 jam lah. Loh berarti jenengan merekodoyo. Nah, merekodoyo kok. Merekayasa haram menjadi halal. Ya bukan gitu, saya mensiasati maneman. Beda loh Pak, ayam mati tanpa disembelih, udah kita bawa ke pasar. Jelas kita jualannya haram karena yang kita jual itu adalah batang bangkai. Beda, biar bermanfaat dan tidak mudarat terhadap orang lain. Yang penting mensiasati benar. Jadi ayam itu jangan dibuang bos.
dibakar dhisik ben gurih iwak lele oleh mangan. Sakno iwak lele wis cemplungno ikan lele atau dicacah-cacah ngeten nggih baru kasihkan. Biarin nanti 1 bulan atau berapa hari udah jualan. Iku bahasa mensiasati. Gak apa-apa. Nah mereka-mereka yang ikhlas mohon maaf memang rosi wal murtasi finnar. Secara hukum fikih nggak boleh. Tapi ketika saat memberikan hatinya itu kok ada wujudu siril ikhlas fiha mboten napa-napa. Tes-tesane ngene, nek gak nyoblos jenengan ya aja muring-muring. Lah enggak kebanyakan kile duit 100 coblosan aku ya ngoten malahan diarahno mboten angsal niku. Kasihkan. Umpama ditanya uang napa niki uang apa? Wis sak kersa jenengan, yes mungkin gantine jenengan budal nang belik. Kula mboten mengarahkan sampean supaya nyoblos kula, mboten. Kula mung sedekah kanggo gantine sampean. Aku yakin, Pak. Sampean gak mengarahkan iku tersentak dalam hati sampean. Mangkane kula sanjang tas iki ditakoni, "Gus nyoblos sinten?" Nyoblos wong sing gak gelem dicoblos. Jawabanku ngono kuwi. Kula ditakoki. Kula niki bingung Gus, nyoblos sinten jenengan ora tahu ngomong. Oh, gak memang aku mulus ngaji mawon. Biar jamaah milih dengan hatinya sendiri. Dia uber ngoten niku. Kira-kira tandane sing pantes sing ya napa Gus? Ngoten ya. Akhire ya nyoblos wong sing gak gelem dicoblos. Bingung to, Pak? Bingung. Isinya aku dadekno bingung sampean cak gelem mikir. Iku lho ikhlas. Namanya ikhlas. Bapak Ibu hadirin, berarti hakikate buah khuldi adalah syahwatud dunya, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Iki memang awalnya itu lebih nikmat daripada surga. Karena belum tahu hakikatnya surga. Kalau sudah tahu hakikatnya surga itu apa? Ketemu Allah iki lho. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya bertemu Allah itulah kebahagiaan yang kekal. Kalau kita syahwatul dunia, contoh syahwatul dunia kita kumpul ambek istri. Nyun sewu, enak lu mek dawe lu. Sak kelenteng remoke sak rendeng. Iki ngomong syahwatul farji. Si sedilut. Oke sampean ngomong ndoli niku wah jos wonge niku. Kau wabeh sari rapetan. Nah wikmat. Alah pirang ronde gedebuk mari ngunak sampean getun. Ning atiku mang rumoso bersalah nang garwa nggih Bu nggih. Ning ngati apa maneh bersalah nang Allah. Duit ya wis kempes. Lho memang iblis itu menanamkan kekecewaan setelah itu terjadi. Sebelumnya lo didukung jenengan. Iku lo oke. Omane sing bokonge bandol lurun. Oke. Tapi nek wis bar ati sampean mesti getun. Nah, iki Bapak Ibu kalau jenengan ruhanian jenengan cahya makrifati betul-betul wis muncrat sudah menyala, udah. Gini sing dimaksud wal akhiratu khairu wa abqa. Mesti jenengan iku mengatakan lebih nikmat bertemu Allah daripada kesenangan dunia. Tapi bukan perkarane kalau sudah ketemu kenikmatan bertemu Allah terus kesenangan dunia kita tinggalkan secara jasmani ya ojo. Jangan. Kita kan pakai sistem wasilun. Itu kan kebutuhan jasad toh Pak Bu.
Ya cok ditinggal no anak bojo jangan, kerja ya tetap kerja. Ya sepedu ono Allah di dalam kerjamu. Wes sak mampune Anda. Begitu. Bon, satu. Nomor dua, masalah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra iku perjalanan dari masjid ke masjid dunia. Masjidil Haram berarti Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Masjid dunia niki Pak Bu. Maksudnya hukum syariat, hukum jasmani. Tapi gak berhenti di situ. Lah, mi'rajnya itu adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tapi menurut Quran ini mboten disebutno muntahane, enggak. Sampeyan buka ning Al-Qadimi, enggak ketemu. Artinya apa? Meninggalkan dunia untuk naik ke sab langit 7 dan ke Sidratul Muntaha. Siapa yang mau meninggalkan dunia, maka dunia semakin kecil, enggak ada. Siapa yang hatinya selalu berzikir sirul asr, maka dunia wujudnya selain Allah itu akan tiada. Enggak percaya sampai naik ke pesawat. Naik ke pesawat sampai tinggalkan bumi ini. Mang lho, omah sakmene gedene ketika pesawat naik tambah munggah, omah cilik-cilik ngono. Sampeyan tinggal nang jendela lah. Nek gak tau numpak pesawat, numpak olah. Munggah, tambah cilik. Bahkan nanti ada titik di mana dunia wis gak kelihatan. Wis ra ono saking adohe. Artinya sampai semakin dekat kepada Sidratul Muntaha. Iki bahasa syariat. Hakikate, manakala hati jenengan semakin memfungsikan dzikir sirul asrar sampai ke fana'u dzikri, maka semakin jauh dunia iki, bahkan akhirnya akan enggak tampak, enggak akan nyata. Yang nyata keakuan diri Allah itu sendiri. Innani sesungguhnya aku, ana yo aku, iku Allahu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana kecuali aku. Berarti aku bergemuruh di dalam hati sampai ini aku nih Allah. Makhluk wis tiada karena iku donya iku. Makhluk iku donya, bumi lah istilah mang, bumi. Wis ojo maneh sing jenenge dom. Gak ketok. Omah gedene sakmune mboten ketinggal kok. Wis ta sampeyan nek gak percaya numpak pesawat ngene lho wis ta. Wis nek gak ada dhuwit bondo apa jenenge tuku tampar geber 20.000. Nggih, talekno nek nggone pesawat munggah melok. Iya. Wis koyo sapa? Kaji nunut niku lho biyen. Jombang kaji nunut ndak nate ya. Wis ngoten ae. Nah, disitulah mi'raj itu perjalanan rohaniah jenengan memfungsikan imanul haq untuk menuju Allah. Itulah suluk khalwat uzlah supaya bertemu datang Gusti. Syaratnya mek loro ning Quran. Syarat ketemu Allah hanya 2. Fal ya'mal amalan shalihan, hatimu selalu berzikir, wala yusrik, dan hatimu harus lepaskan diri. Loh, gampang toh? Ngomong. Biar gampang, praktekno. Mesti gampang. Sebab Allah sampun dawuh, wa mangkana yarju liqa Allah, mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Sing sapa wonge ning atine duweni kepinginan ninggalno donya ketemu aku, mesti aku berjanji pada waktu yang ku tentukan pertemuan akan terjadi. Belajar mumbul amen. Makanya jenengan nek kholwat kok
terasa roh keluar dari jasad, ojo wedi, jangan takut. Wis pun ngalir mawon terus. Gini ki proses perjalanan jenengan iku tinggalkan dunia. Gus gak balik, bojoku sik awayu, Gus sik enom. Anakku sik cilik-cilik. Tak jawab kanthi tegas, gak balik ya dikubur ngono lapo bingung. Gak balik ya ya wis dikubur, mati ya. Ya wis waktune awakmu mati ana kono. Berbahagialah Anda. Apalagi wis siapapun yang sudah sampai Sidratul Muntaha gak ingin jenengan itu keluar. Kalau sudah ke musyahadah gak ingin, siapapun gak ingin keluar. Kadung seneng teng mriku niku. Nera percaya ngono tumindakno. Jadi itulah Mi'raj. Makanya hadits qudsi Allah katakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat iku bisa kau jadikan sebagai mi'rajmu, fasilitas jalanmu, mi'raj munggah ketemu Allah. Harus dengan inni wajah tuwaj. Ya. Tandanya orang didekati Allah itu bagaimana? Bapak Ibu, sebetulnya mulai dahulu itu Allah sudah mendekat. Cuman kita sebagai hamba ini loh menjauh. Mengapa menjauh? Karena kita mengikuti bisikan nafsu. Alladzina kafaru awliya'uhumut taghut walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Sesungguhnya adapun orang-orang yang mengindahkan nafsu sebagai pelindung atau pemimpin, otomatis kita mengikuti. Kita jadi jamaahnya, ya mengikuti. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Itulah yang menjadikan gelapnya hati pada Allah. Itulah yang menjadikan jauhnya ruhaniyah pada Allah. Bagaimana Allah iku jauh? Lawang setiap makhluk sing bergerak niki le sing nandangi iku Gusti. Pinter nafsu membikin terkesan supaya jenengan iki jauh pada Allah. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Biar jauh, kalau sudah merasa jauh biar lalai pada Allah. Lah, tanda-tanda kalau Allah itu sudah dekat pada diri kita sangat mudah. Pertama, hati itu tidak menolak alias menerima tatkala dinut tauhid itu disampaikan. Kedua, jenengan selalu melakukan bentuk dzikir atau kholwat di setiap saat dan waktu, walaupun durasinya enggak lama. Itu pasti. Yang ketiga, jenengan selalu koneksi beriman yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hati sampai selalu iman meyakini bukan kita yang melakukan, bukan manusia makhluk yang bisa bergerak, yang punya gerak itu enggak, tapi hati terasa mengimani, merasakan semuanya itu adalah Allah. La haula wala quwata illa bil. Iku mboten diucap tapi dirasa. Niki tandane, Pak. Bukan tandane ngalor ngidul mesti nggawa serban. Bukan tandanya itu selalu sholatnya tekun secara syariat. Tidak harus itu. Enggak. Tergantung Allah meletakkan jenengan sebagai kekasihnya di mana. Sebab suka-suka Allah meletakkan kekasihnya jadi pedagang. Boleh. Petani bisa. Penjudi. Kaget nih sama aku penjudi gitu. Si durung waktune wis ditutup ae kupinge. Ngapunten. Kita tidak tahu semua hati manusia. Yang tahu adalah Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur.
Bisa jadi kekasih Allah, walinya Allah itu melakukan sesuatu yang kita itu bertolak belakang secara syar'i. Makanya hati-hati ambek sapa wae iku gak usah duweni prasangka sing elek. Gak usah. Jangan. Kita nggak akan punya prasangka jelek pada orang lain manakala hati kita sibuk berzikir pada Allah. Jadi Allah terasa dekat. Itulah yang disebut Kanjeng Nabi ihsan. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Yang dikhitopi, yang dipanggil itu orang yang beriman, diperintahkan untuk menyempurnakan Islami. Masuklah dalam agama Islam dengan sempurna. Maksudnya roh kita itu belum imani ihsan, belum. Imannya masih katanya. Nek wis membuktikan siapa Allah yang sebenarnya, berarti itu sudah ihsan. Tondone gampang. Atine iku selalu eling dateng Gusti. Orang lain gak roh. Maksudnya eling itu sadar kalau semua itu sumbernya datangnya dari Allah. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima dari Allah, beberapa ilmu untuk modal kita berkholwat, untuk modal kita berzikir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah, terutama terhadap anak keturunan kita. Mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai anak ingkang solih dan solihah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir nyuwun ngapunten bila mana ada kalimah yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang akhirnya apa yang kita amalkan dan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.